puluhan merpati. Satu berwarna hitam, yang lain berwarna putih. Begitupun juga ketika beliau pulang dari pantai, merpati ini semua mengantar beliau pulang. Kemudian di sini ada kata-kata yang halaman 7 ya. Sebetulnya Pamanda Laluande ini hari juga akan mendampingi saya, tapi karena beliau ada serah terima sehubungan dengan purna baktinya ya, jadi beliau kirim salam buat semua bapak-bapak yang hadir di tempat ini. Di sini ada ditulis di halaman 7. Dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai Demung di Empang, lalu Mangandar Alam menetap dan tinggal di Bala Kemar milik mertuanya bersama istri dan keluarga lainnya. Ya. Untuk diketahui sama Ananda Kotir, lalu Mangandar Alam kawin dengan istri keduanya ini setelah Daeng Jiba meninggal dunia. Dan selisih umur daripada Dia Balo dengan Lala Emang ini cukup jauh. Beliau berusia 65 tahun, sedangkan Lala Emang berusia 20 tahun. Bahkan putra beliau, yaitu kakek saya, Dedi Pati, itu lebih tua daripada Lala Emang. Di sini ditulis di Bala Kemar milik mertuanya. Lalu selama ini, ketika beliau memegang pemerintahan, beliau tinggal di mana? Ini salah. Istri dari Lalu Mangandar Alam yang pertama itu memiliki tempat juga yang namanya Bala Berantin. Di lapangan Empang sana. Bala Berantin ini terbakar, dibangunlah Bala Batu. Saya mohon kepada ibunda saya Lala Fatimah untuk menjelaskan mengenai Bala Berantin dan Bala Batu, karena beliau lebih berhak menjelaskan dari saya. Beliau lebih saya kuatkan. Silakan. Bagus nih. Di sekitar ya. Tarik lebih parah. Sekarang jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah, yang biasa dikaitkan dengan nama suami saya, Alwisen. Jadi saya di dalam masyarakat Sumbawa itu lebih dikenal sebagai Ibu Fatimah Alwisen. Saya adalah putra dari Haji Abdullah Lalu Tunjuang, putra pertama dari almarhum Mangandar Alam Daerah dan Tampak. Saya dibesarkan di dalam lingkungan keluarga dengan ayah dan ibu saya, dengan kakek dan nenek saya. Nenek saya sudah meninggal dunia sebelum saya lahir, tetapi dengan nenek kedua kami mempunyai hubungan yang cukup baik, cukup manis dan harmonis di dalam keluarga. Jadi tidak ada beda bagi saya, nenek saya yang dulu atau yang baru, tidak ada beda sedikit pun. Di dalam buku ini ditulis di masa pemerintahan
lalu mengandang alam, tiada dan tampak. Tetapi tidak secuil pun saya menerima, saya membaca apa kitab beliau di dalam memerintah Empang. Sebagaimana judul yang kita baca. Nah, di sini ada ditulis mengenai pembagian hasil panen dengan mentan. Memang betul itu, karena beliau memegang sistem pemerintahannya beliau itu sistem Islam dan bukan seorang yang mempunyai keris ataupun tidak diterima untuk menguatkan kekuatan beliau. Saya tahu betul dari cerita nenek muda saya, beliau itu orang tirakat. Jadi bukan orang yang berilmu gaib, tidak menentu seperti yang saudara katakan. Saya katakan demikian karena saya tahu betul bagaimana kakek saya tersebut. Jadi tolong, kalau seandainya ada hal-hal yang perlu diketahui mengenai keluarga kami, datanglah kepada saya, kepada Anda atau kepada keluarga-keluarga yang lain. Jangan hanya menerima atau mencari pengetahuan tentang keluarga saya dari orang-orang yang tidak berkompeten. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kamu telah menyusun buku ini dengan baik, tetapi saya dapat katakan mohon buku ini direvisi ulang, karena saya terus terang sebagai cucu dari almarhum lalu mengandang alam, tiada dan tampak, tidak bisa menerima apa yang ditulis di dalam buku ini. Kalau keberatan, silahkan datang ke rumah. Kita akan bicarakan secara baik-baik, secara saya dan kamu yang masih juga keluarga saya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kembali ya. Mudah-mudahan tidak bosan. Tidak apa-apa, terus. Jadi seperti yang dituturkan tadi bahwa Ganjiba ini tinggal di rumah beranting. Jadi bersusun itu lebih besar daripada bala kemar. Kemudian bala beranting terbakar, dibangunlah bala batu yang letaknya di samping lapangan di Empang. Saya masih ingat waktu saya kecil, kalau pergi ke Empang saya lihat di bala batu itu ada meriam. Tapi setelah saya dewasa, meriamnya hilang. Masih ada meriam? Dulu, waktu saya kecil saya suka main di depan bala, itu ada meriam. Kemudian ketika saya sudah besar, saya lihat lagi sudah tidak ada. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi itu tolong di Ananda Kodrat diperhatikan itu mengenai bala ya, mengenai rumah. Kemudian di sini saya tidak bahas bahasa yang lain karena ini kebanyakan sama dengan bukunya Lalu Manca. Dia Papin Lalu Manca. Ini semua yang bilang struktur demung apa ini ada di bukunya Lalu Manca, cuman nomornya dibolak-balik. Jadi beda, padahal sama. Ada di buku Lalu Manca halaman 78. Nah, kemudian ini saya mungkin yang terakhir buat ini ya, buat saya ini. Ada di halaman 10, coba dibuka halaman 10. Suatu kewajiban yang harus ditanggung oleh rakyat di setiap daerah pada masa itu, terutama di daerah Empang. Apabila ada rakyat yang tak mampu membayar iuran, maka tanah yang dimanfaatkan akan diserahkan kepada kaum bangsawan, terutama Demung.
dan diambil alih oleh kaum Deadatu itu. Kemudian kaum Deadatu itulah yang membayarkan pajak atas tanah itu dan menjadi pemilik selanjutnya. Itulah mengapa kebanyakan golongan bangsawan di masa lalu memiliki berhektar-hektar tanah. Ya, saya mau koreksi Ananda Kodrat, khusus dengan dia balok lalu mengandar kalam mengenai tanah-tanah yang dikuasai yang disebutkan di sini. Seperti saya mendapat cerita dahulu dan kemarin diulang kembali oleh Pamanda Lalu Ande. Jadi menurut cerita, dia balok lalu mengandar alam ini memiliki 17 merah delima. Dan beliau menjual 3 merah delima. Hanya 3 merah delima yang beliau ingin jual. Nah, diutuslah Rarung Rasidin yang sekarang di Empang dikenal sebagai Raja Keko. Rarung Rasidin ini adalah teman beliau di masa kecil. Nah, diutuslah Rarung Rasidin ini ke Makassar untuk menjual merah delima tersebut. Setelah terjual, uang itulah yang dipakai untuk membeli tanah. Sudah jelas Ananda Kodrat? Bukan dari upeti maksudnya. Bukan dari upeti. Bukan dari ambil alih tanah. Kami tegaskan di situ. Jadi itulah hal-hal yang saya koreksi dan saya harap untuk segera diperbaiki. Foto bener nggak ini foto? Foto iya. Foto bener ya? Ini bir ya? Ini. Benar. Sudah ada botol ini udah modern dong. Ini sudah ada botol kayak gini, ini udah modern sekali eranya. Iya. Ini foto Kalau bener. dilihat orangnya benar. Orang ini. Jadi itu Ananda Kodrat dari saya untuk perbaikannya ya. Kalau ingin memperbanyak isi buku, ini kan tipis ya, tipis sekali. Kalau ingin memperbanyak isinya, silahkan menghubungi Pamanda Lalu Ande yang menurut beliau ada beberapa kali mencari Ananda Kodrat ya. Jadi tolong beliau dihubungi, juga Bunda Lala Fatimah di Balabalong untuk menyempurnakan buku ini ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sudah memilih nama Dia Balok saya. Terima kasih kepada Bapak-bapak dan juga moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.